91. Hani, tidak bisakah kita menikah besok? Aku ingin cepat-cepat menjadikanmu istriku, rengek Freddy yang kini tengah berada di apartemen sang kekasih. Tetapi Ana justru membeku saat mendengar ucapan Freddy yang memanggilnya dengan kata-kata, Hani. Hani, sejak kapan kau memanggilku seperti itu? Tanya Ana. Seketika Freddy menegakkan tubuhnya. Kenapa? Kau tidak suka aku memanggilmu seperti itu? Ucap Freddy yang malah bertanya balik. Bukan begitu, hanya saja aku baru dengar, jawab Ana. Freddy pun kembali memeluk Ana dengan air muka yang merajuk bagaikan anak-anak. Mulai hari ini aku akan memanggilmu seperti itu, Hani, ujar Freddy. Mendengar itu Ana hanya bisa pasrah dan membiarkan kekasihnya ini melakukan keinginannya. Ya, baiklah. Hani, menurutmu perlukah kita mempercepat tanggal pernikahan kita? Aku sudah tidak tahan ingin menjadikanmu milikku, rengek Freddy lagi. Tidak bisa Freddy, menikah itu butuh persiapan matang. Kita bahkan baru memesan busana untuk lamaran. Tidak bisa jika langsung menikah besok maupun lusa, ucap Ana menjelaskan. Kalau begitu setelah lamaran kita langsung menikah saja besoknya, kata Freddy. Tetap tidak bisa Freddy, setelah lamaran kita harus menyiapkan WO dan masih banyak lagi, jawab Ana memberitahu. Kenapa harus banyak seperti itu sih, Hani? Aku sudah tidak sabar serumah denganmu, tidur bersamamu, memiliki anak-anak yang lucu dari rahimmu, dan masih banyak lagi, ucap Freddy panjang lebar membayangkan pernikahannya nanti. Ana yang mendengarnya ikut terbawa suasana, ia membalas pelukan calon tunangannya dengan perasaan haru. Jangan berkata seperti itu Freddy, aku jadi ingin cepat-cepat menikah kalau begini, ucap Ana. Seketika mata Freddy berbinar dibuatnya, secelah harapan muncul kali ini. Kalau begitu ayo kita majukan tanggal pernikahan kita, tawarnya bersemangat. Tidak bisa Freddy, tolak Ana. Semangat Freddy yang sedang di atas awan mendadak jatuh saat mendapat penolakan Ana. Tubuhnya menjadi lemas, akan tulang-tulangnya berubah menjadi jeli. Ya Tuhan, kasihanilah aku, ujar Freddy lesu. Memangnya kenapa sih harus buru-buru? Kan lebih baik perlahan-lahan tapi semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Ya, tapi kan aku sudah bosan tinggal sendirian, setiap malam aku hanya bisa memeluk guling sambil membayangi jika yang aku peluk adalah dirimu, tutur Freddy yang bercerita kegiatan setiap malam. Jika saja Ana mengizinkannya untuk tinggal di apartemen wanita ini pasti dirinya tidak akan kesepian lagi. Namun sayang, Ana tidak ingin Freddy tidur di apartemennya sebelum mereka menikah. Sedangkan Ana dibuat tertawa dengan kelakuan Freddy, itu terasa lucu baginya. Kau ini ada-ada saja, ucap Ana malu, pipinya bahkan sudah memerabak tomat yang baru matang. Freddy yang tadinya lesu kini justru merasa gemas saat melihat wajah Ana yang nampak malu mendengar perkataannya. Freddy pun mendekatkan wajahnya dan mengecup pipi Ana layaknya mencium pipi anak kecil. Sungguh, Ana benar-benar membuat suasana hatinya cerah lagi seperti sedia kala. Malam harinya Ivanka tidur di kamar seorang diri, meski ada pembantu yang menemani tetapi pembantu tersebut tidur di kamar yang berada di lantai 1. Sudah 1 hari terlewatkan, dirinya dan sang suami tidak bertemu. Siang tadi pun mereka belum sempat berkomunikasi. Dolwin yang susah dihubungi membuat Ivanka memilih untuk menghubungi suaminya ketika malam hari. Mungkin saja Dolwin sedang sibuk karena pekerjaan, mau tidak mau Ivanka pun harus bersabar. Dan kini malam hari sudah tiba, setelah membersihkan tubuhnya Ivanka berbaring di atas ranjang sambil menatap layar ponsel guna mencari nomor telepon Dolwin. Wanita itu mengklik tombol telepon, didekatkannya benda pipi tersebut pada telinga Ivanka. Namun yang muncul justru suara operator yang menandakan jika nomor Dolwin sedang tidak aktif. Ivanka pun lantas mencoba menghubungi Dolwin sekali lagi. Akan tetapi yang didapatkannya pun masih sama, hal itu membuat alis Ivanka berkerut. Kenapa dari pagi nomor Mas Dolwin tidak aktif ya? Masih belum menyerah, Ivanka kembali menelpon sang suami berharap kali ini nomor Dolwin dapat terhubung dan bukanlah suara operator yang muncul. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon hubungi beberapa saat lagi, tut. Ivanka menghembuskan nafas berat, pertanyaan-pertanyaan kian menelusup ke dalam pikirannya. Masih tidak aktif juga. Sesibuk itukah pekerjaannya sampai nomornya pun tidak bisa aku hubungi? Pikir Ivanka menebak-nebak. Ivanka masih mencari cara agar dapat menghubungi sang suami,
Divanka meng-scroll semua nomor di handphonenya yang ia anggap bisa memberitahunya keberadaan Dolwin. Dan sampai di mana matanya tertuju pada nama asisten Dolwin, tak menunggu lama Divanka pun langsung menelpon nomor tersebut. Beberapa detik kemudian nomor itu pun akhirnya tersambung. Divanka, halo. Asisten Dolwin, halo. Dengan siapa ini? Divanka diam sebentar, suara dentuman di balik telepon itu begitu terdengar di telinga Divanka. Hingga dirinya bisa menebak jika kini asisten Dolwin sedang berada di sebuah klub malam. Divanka, halo, ini saya Divanka. Maaf mengganggu waktumu, saya hanya ingin menanyakan keberadaan suami saya. Apakah dia bersamamu? Namun yang didapat oleh Divanka bukanlah jawaban, melainkan telepon itu langsung diputus begitu saja. Divanka dibuat terkejut, ia pun langsung menatap layar ponselnya. Kenapa malah ditutup? Sebenarnya ada apa? Aku kan hanya menanyakan keberadaan suamiku, gumam Divanka heran. Seketika ingatannya tentang suara dentuman itu muncul di benaknya. Jika asisten Dolwin sedang berada di sebuah klub, apakah Dolwin juga sedang berada di sana? Dan mungkinkah alasan asisten Dolwin langsung menutup telepon karena takut jika Divanka mengetahui keberadaan Dolwin yang sedang berada di tempat itu? Benarkah begitu? Pikiran-pikiran aneh mulai berkeliaran di otak Divanka. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali mencoba mengusir pikiran buruk terhadap suaminya. Divanka, jangan berpikir aneh-aneh, lagi pula belum tentu Dolwin berada di sana kan? Seru Divanka menasihati dirinya sendiri. Perasaan ibu hamil itu mendadak tak karuan, ia mengusap perutnya yang sudah sedikit membuncit. Jangan sampai karena pikiran negatifnya kondisi sang buah hati jadi terbawa, ia harus tetap berpikir positif. Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Mungkin Mas Dolwin akan pulang cepat besok dan menjelaskan semuanya. Divanka meletakkan ponselnya di atas nakas kemudian berbaring kembali. Matanya memandang langit-langit kamar sembari menerawang tentang Dolwin yang hari ini sangat sulit dihubungi. Divanka tahu suaminya itu memang pergi untuk urusan pekerjaan, namun tidak adanya kabar dari Dolwin membuat Divanka berpikir ke sana kemari. Dan kini ia hanya bisa berdoa agar Dolwin baik-baik saja dan pulang dengan selamat. Dalam kondisi Divanka yang tengah mengandung membuatnya tak bisa berlama-lama jauh dari sang suami. Tuhan, lindungilah suamiku dimanapun dia berada, doanya. Bersambung 92. Esok harinya Divanka nampak lesu dan tidak bersemangat. Hingga siang ini Dolwin masih belum bisa dihubungi. Sudah beberapa kali Divanka mencoba menelpon suaminya namun nomor lelaki itu sama sekali tidak aktif. Pertanyaan-pertanyaan tentang di mana Dolwin sekarang, sedang apa dia, dan kenapa tidak ada kabar pun selalu berputar di otak Divanka. Sudah hampir 2 hari ia tak mendengar suara dari pemilik hatinya tersebut, rasanya sudah seperti sebulan ia ditinggalkan oleh sang suami. Apakah dirinya terlalu berlebihan? Tapi mau bagaimanapun ia harus tahu kabar dari Dolwin meskipun hanya 1 kali dalam sehari. Kehamilannya membuat Divanka cemas berkali-kali lipat. Ia takut Dolwin pergi meninggalkan dirinya dengan sang buah hati layaknya cerita-cerita dalam adegan film. Bagaimana jika benar demikian? Dolwin tidak mungkin begitu kan? Dolwin tidak mungkin setega itu pergi meninggalkan dirinya dalam kondisi hamil. Ah, ia sudah benar-benar lebay sekarang. Hanya ditinggal beberapa hari tanpa kabar pun Divanka sudah kalang kabut seperti ini. Tidak biasanya Divanka berlebihan mengatasi masalah kecil seperti sekarang. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi rasa khawatir itu. Para pegawai pun dibuat kebingungan dengan sikap Divanka. Divanka hanya menjawab, iya, atau tidak, tanpa memberi saran pada pekerjaan mereka. Itu bukan seperti Divanka yang biasanya selalu gesit mengenai pekerjaan butik. Tetapi meski begitu para pegawai tersebut tidak mau lancang menanyakan penyebab mood Divanka yang tengah buruk. Mereka memaklumi atasannya yang juga pasti memiliki masalah masing-masing. Bu, mengenai busana lamaran Nona Ana bagaimana jika dipadu dengan kain yang berbeda karena stok kain yang diminta sedang kosong di pabriknya, tanya Mita meminta saran. Iya, lakukan bagaimana bagusnya, ucap Divanka sambil melamun menatap layar ponselnya. Mita yang awalnya kebingungan lantas mengangguk-angguk pelan. Oh iya Bu, untuk hiasannya kami menambahkan pernak-pernik di bagian tali pinggang supaya terlihat lebih elegan. Bagaimana Bu? Boleh jawab, Divanka singkat. Suasana hening kembali. Mita yang merasa bosnya sedang dilanda suatu masalah pun menduga jika atasannya ini sedang tidak ingin berkutat dengan pekerjaan.
Lantas Mita pun pamit dari sana. Kalau begitu saya pamit keluar Bu. Ivanka hanya mengangguk membiarkan Mita keluar dari ruangan. Mata Ivanka tak lepas dari layar gadget miliknya, memantau nomor Dolwin sampai nomor itu aktif nanti. Apakah Mas Dolwin jadi pulang hari ini? Seharusnya Mas Dolwin sudah di bandara bukan? Lagi-lagi Ivanka hanya bisa menghela nafas. Sekuat apapun ia berusaha untuk tidak kepikiran, namun yang ada justru otaknya selalu terngiang-ngiang tentang hal ini. Sampai sore hari menjelang tak ada tanda-tanda jika Dolwin menghubungi Ivanka. Lelaki itu masih saja asyik membuat pikiran Ivanka bergelayut dalam kecemasan. Ivanka tidak langsung pulang dari butik, ia ingin menyendiri dulu di sana. Jika di rumah kekhawatiran Ivanka semakin menjadi-jadi. Detik demi detik terlewatkan, hari sudah mulai gelap. Matahari pun sudah tertutup awan hitam, tanda jika seseorang harus pulang setelah menjalani aktivitasnya. Dilihatnya jam tangan yang menunjuk ke arah 6, ini sudah lebih dari waktu biasa Ivanka pulang. Dengan terpaksa wanita itu beranjak dari kursi besarnya dan keluar dari sana. Ivanka mulai mengendarai kendaraan dengan pelan, ia tak mau terburu-buru sampai ke rumah. Banyaknya orang lalu lalang mungkin saja bisa sedikit meramaikan suasana hati Ivanka yang tengah sepi. Sesampainya di halaman rumah, Ivanka turun dari mobil dengan langkah gontai, satu persatu kakinya menyentuh teras rumah. Ivanka lalu mengambil kunci rumah untuk membuka pintu besar di depannya. Dibukakannya pintu besar itu dan seketika bola mata Ivanka membesar saat mendapati rumahnya dipenuhi oleh lilin dan beberapa rangkaian bunga. Semerbak aroma menyengat dari kedua benda tersebut langsung memanjakan indera penciuman Ivanka. Bunga yang bertaburan di lantai membentuk sebuah jalan yang mengarah ke taman belakang, dan beberapa lilin berjejer di sisi kanan dan kirinya. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada rumahku? Gumam Ivanka berpikir dengan keadaan rumahnya yang tiba-tiba saja berubah. Dengan refleks Ivanka berjalan mengikuti arah bunga tersebut. Matanya pun sibuk memandang beberapa foto dirinya yang dipajang di sana. Hingga sesampainya di taman belakang, seseorang berdiri tepat di depan Ivanka sembari membawa seikat bunga. Pria yang seharian ini mengacaukan pikirannya kini tengah tersenyum manis pada Ivanka. Mas Dolwin, selamat malam cantik, bagaimana kabarmu hari ini? Ucap Dolwin pada Ivanka. Ivanka yang masih merasa syok tak langsung menjawab pertanyaan dari suaminya. Ia justru melontarkan pertanyaan pada Dolwin. Mas, sebenarnya ada apa ini? Kenapa dari kemarin Mas tidak ada kabar? Dan, kenapa rumah kita jadi seperti ini? Sembur Ivanka pada Dolwin. Dolwin tertawa kecil, ia mendekat dan menuntun Ivanka ke sebuah meja yang sudah dihiasi hiasan seromantis mungkin. Kemarinlah sayang, duduklah di sini. Dolwin menarik kursi untuk Ivanka dan menduduki sang istri di kursi tersebut. Tak cukup sampai di situ, Ivanka lagi-lagi dibuat terkejut sekaligus terpana saat matanya menangkap area kolam renang yang ditaburi oleh macam-macam bunga hingga tertulis nama. Dolwin Ivanka, Mas, kau membuatkan ini untukku? Tanya Ivanka tak percaya. Dolwin dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Ivanka seketika menutup mulutnya dengan tangan saking tak percaya dengan apa yang suaminya lakukan. Tetapi kenapa Mas? Dolwin mengambil kedua lengan istrinya sambil menatap mata Ivanka dengan lekat. Namun sebelum Dolwin berbicara, ia menarik nafas terlebih dahulu mencoba menormalkan detak jantungnya. Ivanka, mungkin ini memang belum seberapa. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang belum pernah aku berikan padamu. Maaf jika tidak sesuai dengan harapanmu selama ini, tapi ini semua adalah bukti jika aku benar-benar serius mencintaimu, ungkap Dolwin. Pria itu berjalan mendekat lalu berlutut tepat di hadapan Ivanka dan mengeluarkan sebuah kotak merah yang berisikan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Ivanka, mungkin pertemuan kita memang tidak pernah terduga, dan kita menikah bukan atas dasar cinta. Namun perlahan, kasih sayang yang selalu kau torehkan memberikanku ruang untuk membuka hatiku padamu, namun tanpa sadar aku sudah sangat-sangat terikat padamu. Aku tidak akan pernah bisa lepas dari setengah tulang rusukku. Dan malam ini, aku ingin melamarmu. Aku ingin kita merasakan apa yang seharusnya kita lalui dulu. Ivanka, apakah kau ingin menjadi teman hidupku dan menua bersamaku? Ucap Dolwin sambil menyodorkan kontak kecil itu pada Ivanka. Tanpa bisa dibendung lagi air mata Ivanka sudah jatuh dengan deras. Ia begitu bahagia mendengar kata-kata indah yang keluar dari bibir suaminya.
Beginikah rasanya dilamar oleh seseorang yang kita cintai? Hati Divanka serasa dibawa terbang menuju surga, benar-benar indah. Iya, aku mau Mas. Mendengar jawaban Divanka, senyum Dolwin mengembang lebar. Ia langsung menyematkan cincin berlian tersebut di jari manis Divanka dan memeluk tubuh istrinya dengan erat. Aku mencintaimu Divanka. Selalu dan akan terus mencintaimu. Aku pun Mas, aku lebih mencintaimu. Bersambung. 93. Pelukan mereka melonggar dan keduanya saling menatap satu sama lain. Dolwin menghapus sisa-sisa air mata yang mengalir di pipi mulus istrinya dengan lembut. Maaf telah membuatmu khawatir sejak kemarin sayang, tapi jika aku tidak melakukan ini kejutannya tidak akan berjalan seperti sekarang, ucap Dolwin menjelaskan. Jadi kau tidak pergi ke Bali? Lalu kau berada di mana Mas? Tanya Divanka dengan suara yang terdengar sedikit serak. Aku menginap di hotel dekat sini. Aku juga selalu memantau keberadaanmu sayang. Dan saat itu juga aku sedang sibuk membuat kejutan untukmu, jawab Dolwin. Kau melakukan semua ini sendiri? Tanya Divanka lagi, pasalnya ia tak pernah melihat siapapun datang ke rumahnya, dan sekarang tiba-tiba saja rumah mereka jadi berubah. Tidak, aku meminta bantuan teman sekolahku dulu. Kebetulan dia adalah seorang wedding organizer, jadi aku meminta bantuannya. Mata Divanka spontan menyipit saat mendengar kata teman Dolwin. Siapa? Apa dia perempuan? Dolwin pun mengangguk. Iya, tapi jangan curiga dulu sayang. Aku hanya memesan semua dekorasi ini dan dia bilang butuh waktu 2 hari untuk menyiapkannya, dan selama 2 hari itu aku bekerja dan tidur di hotel. Dan saat tadi pagi kau ke butik barulah aku dan temanku kesini untuk menghiasi rumah kita dengan dekorasi yang sudah aku pesan itu, jelas Dolwin panjang lebar. Jadi kau tidak bersama dengan temanmu itu kan selama 2 hari ini? Dolwin menggeleng cepat. Tidak, sayang. Divanka pun bernafas lega, tapi sedetik kemudian ia mengingat sesuatu. Tapi kemarin aku menelpon asistenmu, sepertinya dia sedang berada di sebuah klub. Saat aku menanyakan keberadaanmu dia justru mematikan teleponnya, ucap Divanka. Kau menelpon asistenku? Iya, karena aku kira kau sedang ke Bali dan pasti asistenmu akan ikut bersamamu. Dolwin terkekeh mendengar ucapan sang istri, ia pun menjelaskan lagi. Asistenku memang mengaku sering ke klub malam, mungkin saat kau menelpon dia terkejut karena mendapat telepon dari istri bosnya dan langsung mematikan telepon begitu saja. Tapi apa kau ada di sana juga, Mas? Tanya Divanka was-was. Tentu tidak sayang, untuk apa aku ke sana? Lagi pula setiap saat aku sibuk memantaumu, diam-diam, kata Dolwin diiringi tawa kecil. Divanka kembali memeluk tubuh suaminya, menghirup dalam-dalam aroma khas sang suami yang sudah sangat ia rindukan. Kau tahu Mas, saat kau sulit dihubungi aku mulai berpikir jika kau pergi meninggalkan aku dan bayi kita, ungkap Divanka. Dolwin tergelak dan langsung menangkup wajah istrinya. Kenapa kau berpikiran begitu sayang? Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Aku juga sebenarnya tersiksa karena rencanaku ini. Tapi aku ingin membuat kejutan semaksimal mungkin sampai kau tidak akan pernah mengira akan mendapatkan ini, tutur Dolwin. Divanka tersenyum haru, ia tak menyangka jika Dolwin yang dulunya dingin dan terkesan tidak peduli kini justru sebaliknya. Mereka sudah seperti abek yang baru mengenal cinta. Aku benar-benar tidak berpikir kau akan memberimu kejutan seperti ini, Mas. Aku sangat senang. Terima kasih Mas, seru Divanka. Dolwin mengangguk dan mengecup bibir Divanka dengan lembut. Apapun akan aku lakukan untuk kebahagiaanmu sayang, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga. Mereka pun berciuman cukup lama seraya menyalurkan rasa bahagia tersebut. Setelah itu Dolwin lalu berjongkok mensejajarkan wajahnya dengan perut Divanka. Lelaki tampan itu menempelkan wajahnya dengan perut Divanka yang sudah mulai membuncit. Maafkan Dedi ya sayang karena telah membuatmu dan Momi khawatir, kami berdua sudah tidak sabar menunggu kehadiranmu ke dunia. Cepatlah besar kesayangan Dedi. Dolwin memberikan kecupan di sana dan kembali menduduki Divanka di kursi. Ayo sayang, nikmati hidangannya, ini spesial aku buatkan untukmu. Hah? Kau yang membuatnya Mas? Mata Divanka langsung membulat ketika mendengar ucapan Dolwin. Sebenarnya dibantu oleh chefnya, langsung hahaha. Tawanya dengan keras, sedangkan Divanka hanya menggeleng-geleng dibuatnya. Malam yang semakin larut kian terasa hangat bagi kedua insan yang sedang berbunga-bunga. Bulan dan bintang pun turut serta menyinari kebahagiaan mereka berdua. Bersambung. 94. Hari-hari berikutnya usia kandungan Divanka sudah memasuki bulan keempat.
di mana calon orang tua itu langsung melakukan pemeriksaan guna memastikan kondisi buah hati mereka, serta Dolwin dan Divanka juga ingin tahu jenis kelamin dari jabang bayi tersebut. Karena dokter bilang di usia 4 bulan janin sudah bisa dilihat apakah dia perempuan atau laki-laki. Sayang, kau tunggulah di sini, aku akan mengambil antrian dulu. Dolwin memerintahkan Divanka untuk duduk di kursi tunggu yang berada di depan ruangan Dr. Ogden saat mereka baru saja sampai di rumah sakit. Iya Mas. Divanka pun menurut dan menjatuhkan bokongnya di atas kursi berwarna silver tersebut. Dilihat sudah banyak sekali orang-orang yang berada di sana, para ibu hamil itu duduk persis seperti Divanka. Ada yang ditemani oleh suaminya, ada juga yang tidak. Satu persatu dari mereka keluar dan masuk ke dalam ruangan dokter, wajah senang dan tegang pun terpancarkan dari wanita-wanita itu. Seorang wanita yang duduk di sebelah Divanka tiba-tiba saja bersuara dan bertanya padanya. Sudah berapa bulan, Nona? Divanka terlonjak dan menoleh pada wanita itu. Sudah 4 bulan, Nona, jawab Divanka ramah. 4 bulan? Tapi kok sudah besar ya? Apa kembar? Serunya terkejut sambil memandang ke arah perut Divanka. Tidak, Nona. Lantas Divanka pun bertanya balik. Kalau Nona sudah berapa bulan? Sudah mau 9 bulan, sebentar lagi melahirkan, hehe. Tawannya. Wah, semoga kelahirannya berjalan normal dan selamat ya. Iya Nona, terima kasih. Tak lama nama perempuan itu dipanggil oleh dokter, ia pun lantas berpamitan pada Divanka. Saya duluan, Nona. Ah iya. Silakan. Divanka pun kembali terdiam. Sekitar 15 menit Dolwin datang dan duduk di samping istrinya. Sudah Mas. Kita dapat antrian keberapa? Ke-7, sayang, jawabnya dibalas oleh anggukan Divanka. Tadi kau mengobrol dengan siapa? Tanya Dolwin penasaran. Pasalnya pengambilan nomor antrian tidak jauh dari sini hingga Dolwin bisa melihat gerak-gerik Divanka. Oh, tadi aku mengobrol dengan salah satu ibu hamil yang sedang cek kehamilan juga. Oh, jawabnya beroh ria. 30 menit berlalu, akhirnya nama Divanka yang disebut. Sepasang suami istri itu bangkit dan memasuki ruangan dokter kandungan. Divanka semakin erat menggenggam tangan Dolwin. Aku sangat gugup, Mas, bisiknya di telinga Dolwin. Dolwin mengulas sedikit senyum dan menuntun istrinya. Tenanglah sayang, aku ada di sini. Dolwin mengecup tangan Divanka guna menenangkan kegelisahan sang istri. Selamat sore Bapak Ibu, silakan langsung berbaring saja ya, pinta wanita berjas putih. Dan disinilah mereka sekarang. Divanka terbaring di atas brangkar ditemani oleh Dolwin yang setia menggenggam tangannya. Jantung Dolwin dan Divanka sama-sama berdegup kencang, hal yang pasti selalu dialami oleh calon orang tua lainnya. Mereka pasti akan gelisah saat dokter memeriksa bayi yang ada di perut sang wanita, dan berdoa supaya buah hati mereka sehat dan berkembang. Dokter berusia 40 tahun itu mulai memeriksa Divanka, dari mulai mengecek tekanan darah sampai di mana dokter tersebut mulai mengoleskan gel di atas perut Divanka. Dokter wanita yang memeriksa Divanka nampak sibuk dengan menatap sebuah layar USG di depannya. Bagaimana dok? Apa kondisi bayi kami? Baik-baik saja? Tanya Dolwin tidak sabaran. Dari hasil USG janinnya baik-baik saja, bayinya juga sehat dan tumbuh dengan cepat. Bagus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan asalkan ibu tetap melakukan aktivasi yang baik untuk perkembangan janin, ucap dokter tersebut. Lalu bagaimana dengan jenis kelaminnya dok? Apa kami sudah boleh tahu? Ucap Divanka berbicara. Tentu, karena usia kehamilannya sudah memasuki 4 bulan jadi kita sudah bisa tahu apa jenis kelaminnya. Dari hasil yang saya lihat bayi kalian berjenis kelamin perempuan, jelasnya. Apa? Perempuan? Dolwin dan Divanka tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Mendengar jenis kelamin sang buah hati mereka semakin bersemangat. Apa katanya tadi? Perempuan. Bayi mereka perempuan. Oh Tuhan, sungguh Divanka tidak mengira ia akan mempunyai seorang bayi perempuan nanti. Sama halnya dengan Dolwin, mendengar jenis kelamin anaknya ia pun sangat-sangat bahagia. Dolwin langsung memeluk Divanka dan memberikan kecupan sebanyak-banyaknya pada wanita itu. Mas, bayi kita perempuan, aku sangat senang Mas. Ungkap Divanka. Aku juga sayang, kita akan memiliki malaikat kecil yang cantik. Ucapnya. Saya turut senang atas Bapak dan Ibu sekalian, dan karena ini adalah kehamilan pertama maka saya mohon untuk tetap menjaga kesehatan meskipun janin sudah cukup kuat.
Karena kehamilan pertama ini akan sangat berpengaruh pada kehamilan berikutnya, seru sang dokter mengingatkan. Tentu dok, saya akan selalu menjaga kesehatan saya, balas Ivanka antusias. Kalau begitu saya tulis dulu resep vitamin untuk kalian tebus. Baik dok, terima kasih, ujar Dolwin. Setelah memeriksa kondisi bayi mereka, Ivanka dan juga Dolwin langsung pulang ke rumah. Di dalam mobil mereka berdua mengobrol perihal sang buah hati, senyum pun sama sekali tak luntur di bibir keduanya. Aku sudah tidak sabar ingin memberitahu hal ini pada kedua orang tua kita mas, mereka pasti akan senang, suara Ivanka memecahkan keheningan di mobil itu. Aku juga sayang, apalagi mama dan mami pasti akan sangat heboh jika tahu kalau bayi kita adalah perempuan. Ivanka terkekeh sembari mengangguk. Iya mas, kau benar. Aku tidak menyangka jika bayi kita adalah perempuan, sayang, ujar Dolwin sambil tetap menyetir. Oh ya, kenapa begitu? Karena di keluargaku anak nomor satu selalu laki-laki, entah itu dari keluarga mama ataupun papa, ucapnya. Benar juga ya, berarti nanti anak kita akan menjadi wanita yang kuat. Karena Tuhan sudah mempercayai dia untuk lahir ke dunia terlebih dahulu, sahut Ivanka mengiyakan perkataan Dolwin. Satu tangan Dolwin beralih mengelus perut istrinya dengan lembut. Itu pasti sayang, dia akan menjadi wanita kuat seperti ibunya. Mendengar penuturan Dolwin, Ivanka merasa terharu dan diagungkan. Tangan Ivanka pun menggenggam tangan Dolwin yang berada di perutnya. Terima kasih mas. Sama-sama sayang, balasnya. Mobil terus melaju menembus jalanan. Terik matahari yang panas membuat Dolwin dan juga Ivanka ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Kau tak ingin mampir terlebih dahulu, mas? Tanya Ivanka tiba-tiba. Tidak, kenapa sayang? Kau ingin membeli sesuatu? Tidak mas. Hanya saja biasa kau selalu mampir untuk membeli makanan atau minuman sebelum pulang. Apakah mas sudah tidak mengalami ngidam lagi? Sebenarnya masih, tapi kali ini aku lebih bisa mengontrolnya. Dan lagi saat ini aku sedang tidak ingin apa-apa, jawab Dolwin. Oh, baiklah, kalau begitu kita langsung pulang saja. Bersambung 95. 5 bulan kemudian. Di akhir tahun, tepatnya pergantian tahun baru, semua orang sibuk beramai-ramai mengadakan pesta dan kegiatan-kegiatan di malam tahun baru. Kembang api dan suara trompet kian terdengar dari setiap sudut jalanan. Langit-langit pun bercahaya dihiasi lampu warna-warni di tengah kegelapan. Anak-anak berteriak sekeras-kerasnya membuat suasana di malam itu terasa hangat dan menyenangkan. Dan pada malam itu juga tepat di mana Anna dan Freddy menggelar pesta pernikahan. Kemeriahan pesta pernikahan mereka tak kalah seru dari pesta lainnya. Pernikahan yang bertemakan outdoor itu semakin meriah kala sebuah kembang api diledakkan di atas langit dan membentuk tulisan. Happy Wedding. Anna and Freddy . Semua orang yang berada di sana berdansa ria menikmati akhir tahun yang penuh bahagia tersebut. Tak ada satu orang pun yang larut dalam kesedihan. Semuanya nampak gembira dan bercanda tawa. Tak hanya itu, suara penyanyi ibu kota pun ikut mengiringi acara pernikahan Freddy dan juga Anna. Ayo SAMUAA. Kita bernyanyi sama SAMAAA. Teriaknya di atas panggung. Sedangkan di sudut lain Ivanka dan Dolwin terlihat sedang menikmati hidangan yang ada. Kehamilan Ivanka yang sudah menginjak 9 bulan ini membuatnya kesusahan untuk mengikuti semua acara di pesta. Dolwin pun setia menemani kemana langkah wanitanya pergi. Walaupun ia sudah melarang Ivanka untuk ikut ke pesta tersebut, namun Ivanka bersikeras untuk tetap ikut. Alasannya karena ia ingin melihat acara pernikahan sahabatnya secara langsung. Ivanka ingin melihat bagaimana cantiknya Anna, apalagi gaun pernikahan Anna dirancang olehnya. Sungguh, Ivanka tidak boleh melewatkan momen ini. Sayang, kalau kau sudah lelah katakan padaku secepatnya ya. Aku khawatir dengan kondisimu, ucap Dolwin. Iya mas, kau sudah mengatakan itu berulang-ulang, balas Ivanka. Ia tahu suaminya ini pasti sangat mencemaskan keadaannya. Tapi untuk kali ini saja Ivanka ingin menuruti keinginannya sendiri. Aku khawatir sayang, mataku sakit melihat ibu hamil sepertimu berkeliaran di pesta seperti ini, ungkap Dolwin tanpa sadar dengan ucapannya. Seketika Ivanka terdiam menatap Dolwin dengan muka datar. Sadar akan ucapannya, Dolwin pun dengan segera mengoreksi kata-katanya. Maksudku, aku selalu takut setiap kali melihatmu bergerak ke sana kemari dengan perut besar seperti ini. Bagaimana jika tiba-tiba saja bayinya keluar, panik Dolwin saat membayangkan hal tersebut. Jangan bicara seperti itu mas.
Kata dokter bayinya akan lahir berkisaran 2 minggu lagi. Aku mohon hanya malam ini saja aku keluar rumah, pinta Divanka memelas. Tak tega melihat istrinya memohon membuat Dolwin akhirnya mengangguk pasrah walau sebenarnya di dalam hatinya Dolwin masih merasa dak-dikduk melihat kelincahan sang istri. Di saat mereka berdua sedang menikmati minuman, datanglah sepasang pengantin baru ke arah Divanka dan Dolwin. Anna dan juga Freddy mendekat setelah menjamu tamu yang lain. Tangan Freddy tak lepas menggenggam wanita yang baru saja berstatus sebagai istrinya. Raut kebahagiaan sangat terlihat di wajah keduanya. Divanka tersenyum melihat itu. "Hai, bagaimana, apa kalian menikmati pestanya?" tanya Anna. "Tentu saja, kami sangat suka berada di sini." "Selamat ya. Semoga pernikahan kalian langgeng sampai tua nanti," ucap Divanka sambil menggenggam tangan Anna yang satunya. "Terima kasih atas doanya Divanka, aku tidak bisa membalas kebaikan kalian berdua. Kalian adalah bagian penting dalam hubungan kami," balas Anna berkaca-kaca. Ia lantas memeluk Divanka dengan erat. Sudah, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Lihatlah suami barumu, wajahnya sudah panik melihatmu, hampir menangis, ujar Divanka. Anna pun melepaskan pelukan tersebut. "Hani, kau baik-baik saja kan?" tanya Freddy dan dibalas oleh anggukan dari Anna. "Ini sudah jam 10 malam, apa kau tidak lelah Divanka? Kau harus tetap memperhatikan kesehatan bayimu," ucap Anna mengingatkan. "Aku sama sekali tidak lelah, Anna. Tadi siang aku sudah tidur lama jadi sekarang aku sangat bertenaga," jawab Divanka yakin. Namun jawaban Divanka membuat Dolwin lemas dan meyakinkan jika sang istri akan berlama-lama di sini. "Benarkah? Tapi aku khawatir pada kandunganmu." "Kau tenang saja Anna, aku baik-baik saja." "Kau yakin?" tanyanya lagi. "Iya." "Oh," desis Divanka, entah kenapa perutnya mendadak mengencang tak biasa. Mendengar jeritan kecil sang istri, Dolwin langsung dibuat panik. "Kenapa sayang? Apa yang sakit?" Alis Divanka kian mengerut menandakan jika wanita itu sedang menahan rasa sakit. Tangannya refleks memegang ke bagian tubuh yang terasa nyeri, yaitu di bagian perut. "Mas, perutku sakit," lirih Divanka saat perutnya terasa kram. Anna dan Freddy ikut panik dibuatnya. Dolwin langsung menopang tubuh Divanka agar tak jatuh. Pikiran-pikiran negatif yang ada di otaknya kian menjadi. "Tahan sayang, ayo kita duduk dulu, mungkin kau terlalu lama berdiri," ujar Dolwin mencoba tetap tenang. Namun Divanka menggeleng dan berbisik pelan. "Sepertinya, aku mau melahirkan Mas," bisiknya agar tak terdengar oleh orang lain. Tetapi Dolwin justru berteriak dan membuat semua yang berada di sana menoleh ke arah mereka. "Apa? Melahirkan?" Divanka memejamkan matanya saat melihat tingkah laku Dolwin yang sudah terlanjur panik sampai membuat pesta seketika berhenti dan tertuju padanya. "Mas, jangan diam saja, bawa aku ke rumah sakit. Ini sakit sekali." "Hah? Iya ayo sayang." Dolwin seketika langsung menggendong sang istri dan membawanya ke dalam mobil. Namun tidak sampai di situ, Dolwin yang baru saja memasuki sang istri ke dalam mobil tiba-tiba saja kembali ke halaman pesta dan menarik Freddy hingga membuat lelaki itu kebingungan. "Hei, ada apa ini? Kenapa kau menarikku?" protesnya. "Hais, kau ini banyak tanya sekali. Ayo ikut aku." "Hei, lepaskan aku." "Kenapa aku harus ikut?" "Hah? Karena jika kau tidak ikut lantas siapa yang akan menyetir mobilku? Aku tidak mungkin menyetir mobil dalam keadaan begini." Tanpa menunggu jawaban Freddy, Dolwin kembali menarik lelaki tersebut dan memaksanya masuk ke dalam kursi kemudi. "Hei, tunggu aku." Tak hanya Freddy, Anna pun ikut masuk sembari membawa tas Divanka yang tertinggal di acara pernikahannya. "Ayo cepat, aku sudah tidak kuat lagi," desis Divanka. "Iya sayang, kita akan segera ke rumah sakit," seru Dolwin yang duduk di samping istrinya. "Hei, kenapa kau malah sibuk melihat kami? Cepat nyalakan mesin mobilnya," suruh Dolwin pada Freddy. Freddy yang pikirannya masih terbelah dua antara pesta pernikahan dan Divanka yang mau melahirkan membuat pria itu tak fokus dibuatnya. "Hah, apa? Ah, iya maaf." Mereka berempat pun pergi meninggalkan tempat yang belum selesai itu. Orang-orang yang berada di sana hanya bisa melongo dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa kedua pengantinnya pergi, lantas pestanya bagaimana? Ucap salah satu tamu. Bersambung 96. Di dalam mobil Divanka tak henti-hentinya menjerit kesakitan.
Dolwin yang berada di sana pun bingung harus berbuat apa untuk mengurangi rasa sakit yang sedang dialami oleh istrinya ini. Jika saja ia bisa menggantikan rasa sakit itu, pasti sudah dari dulu ia gantikan layaknya pada masa dirinya mengalami ngidam. Dolwin benar-benar tidak tega melihat Ivanka begini. Ditambah lagi jalanan yang macet akibat tahun baru membuat kendaraan mereka tak sampai-sampai di rumah sakit. Ya Tuhan, sakit sekali. Tenang sayang, sebentar lagi kita sampai, ya bujuk Dolwin. Syah, aku sudah tidak kuat mas, jerit Ivanka. Sabar sayang. Pandangan Dolwin beralih pada Freddy di depannya. Hei kau, kenapa mobilnya tidak maju-maju sih? Pekik Dolwin kesal. Apa matamu buta? Lihatlah sendiri jalanannya macet, bagaimana bisa aku melajukan kendaraannya dengan terbang ke atas awan? Balas Freddy tak kalah kesal. Menyadari kondisi sekitar membuat Dolwin berdecak, ia sampai tak fokus pada situasi jalanan yang sedang ramai. Sekitar 30 menit barulah mereka sampai di halaman rumah sakit. Ana langsung turun dan meminta para perawat membawakan berangkar untuk Ivanka. Setelah itu barulah Dolwin merebahkan tubuh sang istri di atas kasur pasien itu. Mereka semua masuk ke dalam rumah sakit sambil mengikuti kemana Ivanka akan dibawa. Orang-orang sekitar yang berada di sana terbelalak saat melihat seorang wanita yang berlari-lari dengan menggunakan pakaian pengantin dan juga pria yang membantu mendorong berangkar sambil menggunakan tusido. Namun sang empu sama sekali tidak memperdulikan tatapan orang-orang, mereka hanya fokus pada Ivanka yang kini sudah masuk ke dalam UGD. Dimohon agar suaminya saja yang menemani nona ini, ya pinta salah satu perawat. Saya suaminya, jawab Dolwin. Kalau begitu kita berdua akan menunggu di luar sekaligus menghubungi orang tua kalian jika Ivanka berada di rumah sakit, ucap Ana. Iya benar, katakan saja pada kami jika ada apa-apa, sambung Freddy. Dolwin pun mengangguk dan membiarkan sepasang pengantin itu berlalu dari sana. Pukul 11 malam kedua orang tua Dolwin dan juga Ivanka akhirnya tiba di rumah sakit. Mereka langsung masuk ke ruang tunggu di mana Ana dan Freddy berada di sana. Ana, Freddy, kalian masih di sini? Tanya Reisa saat melihat keberadaan dari sahabat anaknya. Kedua insan itu langsung berdiri dari duduknya. Iya tante, Ivanka dan Dolwin ada di dalam sana, tunjuknya ke arah ruang bersalin. Ya Tuhan, lantas bagaimana kondisi Ivanka sekarang? Tanya Elvani kali ini. Tadi kata dokter sudah pembukaan 4, seru Ana. Apa? Pembukaan 4? Semua yang berada di sana dibuat terkejut dan syok. Pasalnya minggu lalu Ivanka bilang kemungkinan ia melahirkan bukan minggu-minggu sekarang, tapi saat ini justru sudah pembukaan 4. Aduh, bagaimana ini? Pasti mereka belum menyiapkan apa-apa, ujar Elvani panik. Kalian tenang saja, pihak rumah sakit sudah menyiapkan candagan untuk persalinan Ivanka. Benarkah? Syukurlah. Ya sudah, lebih baik kita tunggu dan sama-sama berdoa semoga proses kelahirannya berjalan dengan lancar, kata Papa Ederson. Mereka pun duduk dan berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi tersebut. Sedangkan di dalam ruang bersalin, dokter beserta para perawat sudah memasangkan Ivanka alat infus dan mempersiapkan kelahiran Ivanka. Dolwin yang berdiri di samping istrinya terus menyemangati Ivanka agar membuat wanita tersebut tenang sembari menggenggam tangannya. Kau pasti kuat sayang, sebentar lagi bayi kita akan lahir. Tetap temani aku di sini, Mas, lirih Ivanka lemah. Pasti sayang. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemanimu. Tak lama setelah itu Ivanka tiba-tiba merasakan sesuatu yang basah keluar dari pangkal pahanya. Ia menjerit saat melihat cairan bening mengalir dari bawah sana. Mas, kakiku. Dolwin yang mendengar itu langsung menatap ke arah kaki Ivanka yang basah. Ia pun lantas memanggil dokter. Dokter, istrinya kenapa dok? Dokter yang sedang berada di sana dengan cepat menghampiri dan melihat Ivanka. Ketubannya sudah pecah, suster bawakan alat-alatnya sekarang. Baik dokter. Dan saat itu juga Ivanka pun dengan sekuat tenaga berjuang melahirkan sang buah hati yang masih di dalam perutnya. Lalu keringat mengucur dari bagian dahi yang sudah memucat. Dolwin masih setia menemani Ivanka dan tak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan si kecil dan siang istri. Tatapan sayu terpancar di mata Dolwin kala melihat perjuangan sang istri yang mengeluarkan sisa-sisa tenaganya yang hampir habis hanya untuk melahirkan buah hati mereka. Dolwin tak bisa membayangkan jika ia tidak ada di sini sekarang.
Ia tak bisa membayangkan Divanka berjuang sendiri di tengah sakit yang dideritanya. Mas, sakit. Jerit Divanka. Iya sayang, sedikit lagi kau pasti bisa, bayi kita akan segera lahir ke dunia. Divanka pun kembali mengejan mengeluarkan semua tenaga yang masih tersisa. Dokter dan perawat pun membantu Divanka dengan memijat sedikit bagian perut Divanka agar bisa memudahkan bayinya keluar. Ayo bu, sedikit lagi, wajahnya sudah terlihat, ucap sang dokter. Teriakan Divanka terdengar keras hingga terdengar keluar dan membuat orang-orang yang berada di sana dibuat khawatir dan tak karuan. Ederson dan Tomlinson sedari tadi bolak-balik di depan ruangan tersebut, sedangkan yang lainnya duduk seraya berdoa untuk proses kelahiran Divanka. Dan tak lama setelah itu tangisan bayi pun terdengar nyaring di sana. Sang dokter menggendong bayi itu dan memberikannya pada Divanka. Oek, oek. Selamat ibu bapak, bayinya sudah lahir ke dunia. Divanka lantas memeluk bayinya dan tersenyum penuh haru, sedangkan Dolwin menangis saat melihat anaknya kini sudah ada depan mata. Ia mengelus pipi merah muda itu dan menciumnya beberapa kali. Mas, anak kita sudah lahir. Iya sayang, dia sangat cantik. Terima kasih sayang, kau telah berjuang, terima kasih. Aku mencintaimu, kecupan pun mendarat di kening Divanka. Sama-sama mas, oek, oek. Dan lagi-lagi suara tangis itu memecahkan suasana haru mereka. Sayang, aku ingin mencoba menggendong putri kita, pintanya. Mas bisa? Tanya Divanka ragu. Iya, aku yakin aku bisa, jawab Dolwin yakin. Dengan penuh kehati-hatian Divanka pun mengalihkan bayinya untuk digendong Dolwin. Saat bayi mungil itu sudah berada di tangan kekar Dolwin, dengan cepat tangisan pun hilang tak terdengar. Hai putri Dedi yang cantik. Selamat datang ke dunia, bisiknya di telinga sang putri. Divanka tersenyum lemah melihat interaksi antara ayah dan anak tersebut. Kau mau namai dia siapa, mas? Dolwin menoleh pada Divanka kemudian menoleh lagi pada sang anak. Aku akan menamainya Dulin Devania Ederson. Terima kasih semua, tetap setia ya. Kisahnya berakhir sampai di sini. Semoga bosku semua sehat dan sukses selalu. Amin. Tamat.